Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Misterius Lotus Casebook. Drama ini menceritakan tentang kisah 3 orang yang saling bersahabat untuk menegakkan keadilan. Dahulu kala terdapat seorang master dari aliansi Shigu yang terkenal dengan kemampuan pedangnya dan menjadi simbol cahaya di dunia seni bela diri. Secara misterius, master pedang yang bernama Li Xiangyi yang diperankan oleh Cheng Yi ini pun menghilang bersama dengan pemimpin aliansi Jinyuan Yi Feisheng yang diperankan oleh Xiao Xunyao setelah pertempuran di Laut Timur. Nah, 10 tahun kemudian Li Xiangyi pun menyamar menjadi Li Lianhua, seorang tabib yang terlibat dalam dunia politik. Namun penyamarannya pun berusaha diungkapkan oleh Fang Dobing yang diperankan oleh Joseph Zheng karena merasa bahwa Li Lianhua ini bukanlah pemuda biasa. Di sisi lain, Di Feisheng pun muncul kembali dan berusaha mengungkapkan dan mengakui bahwa Li Lianhua ini adalah Li Xiangyi. Li Xiangyi, Di Feisheng dan Fang Dobing pun terjerat dalam berbagai kasus yang membuat mereka bertiga saling terlibat, namun pada akhirnya mereka bertiga ini justru menjadi akrab dan bersahabat demi menegakkan keadilan bersama-sama. Nah, dalam episode ini merupakan awal mula penyamaran Li Xiangyi sebagai Li Lianhua ini mulai terungkap. Fang Dobing merasa telah ditipu karena selama ini Li Xiangyi ini terlihat lemah seperti tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi sebelumnya Fang Dobing ini sangat mengidolakan sosok Li Xiangyi karena Li Xiangyi ini merupakan sosok yang sangat kuat, cerdas dan juga murah hati sehingga terkenal banget di kalangan masyarakat terutama dalam dunia bela diri. Dan pas kecil Fang Dobing yang sakit-sakitan ini pernah ditolong oleh Li Xiangyi hingga akhirnya dia tumbuh menjadi sosok yang gagah dan jago bela diri. Li Xiangyi juga merupakan ketua sekte Shigu yang sangat disegani. Jadi 10 tahun yang lalu terjadi kekacauan yang sangat fatal dan juga awal mula menghilangnya Li Xiangyi ini. Jadi dia ini berperang di Laut Timur bersama dengan Di Feisheng. Karena peperangan yang terjadi ini banyak rakyat yang menjadi korban dan karena peperangannya juga berlangsung sangat lama, jadi kayak kelaparan terus kekacauan ada di mana-mana. Nah, semua orang menganggap bahwa peperangan ini terjadi akibat keangkuhan dari Li Xiangyi, namun dia ini hanya difitnah oleh kakaknya Shan Gudo yang ingin menguasai dunia dengan cara yang tidak benar. Jadi Shan Gudo, kakaknya Li Xiangyi ini sangat picik gitu teman-teman. Nah, tidak ada yang tahu bahwa Shan Gudo sepicik itu. Jadi pas itu Li Xiangyi ini nggak mau berperang dengan Di Feisheng karena memikirkan akibat jangka panjangnya. Namun Shan Gudo ini pura-pura meninggal dan menyebabkan kemarahan Li Xiangyi memuncak dan jiwa ingin membalaskan dendamnya membara. Nah, akhirnya dia itu berperang dengan Di Feisheng di Laut Timur. Nah, sebenarnya dia ini selamat teman-teman. Terus dia itu kembali lagi kan ke sekte Shigu. Namun dia itu secara tidak sengaja mendengarkan beberapa anggotanya ini seperti menggerutu gitu kalau misalnya ada Li Xiangyi ini semua nggak mungkin terjadi. Nah, dari situ Li Xiangyi ini merasa bersalah. Akhirnya dia nggak jadi kembali lagi ke sekte Shigu. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang dari dunia dan dianggap bahwa Li Xiangyi ini sudah nggak ada di dunia gitu teman-teman. Nah, pas mau berperang di Laut Timur ini Li Xiangyi ini sempat diracuni oleh salah satu anggota di sekte Shigu. Jadi salah satu anggotanya ini terpikat sama wanita yang ada di sektenya di aliansi Jinyuan yang punyanya Di Feisheng itu. Nah, terus dia itu meminta agar meracuni Li Xiangyi karena dia itu takut kalau misalnya nanti Di Feisheng ini akan kalah gitu teman-teman. Dan dia ini diracuni oleh salah satu racun terkuat yang belum pernah ada penawarnya gitu teman-teman. Nah, akhirnya di sini Li Xiangyi ini sekarang menjadi kayak sakit-sakitan gitu. Namun karena ilmu bela dirinya dia ini sangat tinggi, dia itu masih bisa menahan itu semua dan bisa mengobati dirinya sendiri. Dengan menggunakan teknik yang dia punya untuk menekan racun di dalam tubuhnya, itu bisa membuat racunnya ini menjadi lebih menyebar ke seluruh tubuhnya. Maka dari itu dia itu sebisa mungkin tidak menggunakan tekniknya ini untuk menekan racun di dalam tubuhnya. Dan dia ini sudah gak punya tujuan untuk hidup gitu. Jadi dia ini udah gak memikirkan kekuasaan, gak memikirkan masalah dunia itu gak sama sekali. Tujuan dia untuk hidup hanya ingin menemui jasad dari kakaknya Shan Gudo. Jadi di sini dia itu belum tahu kalau misalnya penyebab semua kekacauan yang terjadi yang menyebabkan dia itu dibenci
bagi banyak orang itu adalah Shan Gudo, dia tuh masih nggak tahu teman-teman. Jadi di sini jasadnya Shan Gudo itu kan dicuri lagi gitu. Jadi 10 tahun yang lalu pas terjadi peperangan itu, jasadnya Shan Gudo itu dikirimkan kalau Shan Gudo ini sudah meninggal. Tetapi ketika dia kembali dari Laut Timur, jasadnya itu udah nggak ada gitu teman-teman. Jadi dia ini bertekad untuk menemukan jasadnya si Shan Gudo ini. Jadi dia hidup selama 10 tahun melawan racunnya itu cuma untuk menemukan jasad Shan Gudo. Namun nantinya ketika dia ini bertemu dengan Shan Gudo ini adalah dalang dibalik semua kekacauan yang terjadi. Jadi satunya orang yang dia sayangi, yang dia percayai itu adalah malapetaka terbesar dalam kehidupan dia gitu. Nah di sini Fang Dobing ini adalah anak dari Shan Gudo ini teman-teman. Makanya Li Xiangyi di sini berusaha sangat keras untuk bisa melindungi Fang Dobing. Dia juga mengajarkan semua teknik-teknik yang dia punya kepada Fang Dobing. Dia juga mewariskan semua buku-bukunya kepada Fang Dobing ini. Jadi di sini jadi Li Xiangyi itu sakit banget, dia itu udah banyak dibenci, difitnah gitu. Terus orang yang dia cari selama ini ternyata merupakan dalang dibalik semua terpurukan dalam hidup dia gitu teman-teman. Makanya dari sini nanti dia akan berjuang untuk bisa melawan si Shan Gudo ini. Dia tuh nanti bersama-sama dengan si Fang Dobing juga, karena Fang Dobing ini nantinya akan tahu gimana jahatnya si ayahnya ini. Makanya nanti dia bersama-sama dengan Li Xiangyi ini akan melawan Shan Gudo. Dan awalnya Fang Dobing ini sangat marah kan, karena dia merasa ditipu, dia sudah dibohongi gitu. Jadi selama ini dia selalu bercerita tentang Li Xiangyi kepada Li Lianhua, karena dia kan mengenal Li Xiangyi sebagai Li Lianhua ini. Nah ketika dia tahu, dia tuh merasa sakit hati banget gitu, kenapa nggak ngomong dari awal. Dan dia merasa bahwa Li Lianhua ini berpura-pura sakit gitu, jadi dia tuh berpura-pura tidak memiliki tenaga dalam dan sebagainya. Jadi dia tuh juga sangat marah karena hal itu. Namun ternyata Li Xiangyi atau Li Lianhua ini memang sengaja tidak menggunakan tenaga dalamnya, karena jika dia menggunakan tenaga dalamnya, racun dalam dirinya ini akan semakin menjalar kemana-mana gitu kan. Drama ini selain menitik beratkan dengan kisah Li Xiangyi, nantinya juga akan muncul banyak permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan dengan cara yang cerdas, yang akan ditangani oleh Li Xiangyi, Fang Dobing dan juga Di Feixiang ini. Jadi nantinya mereka bertiga ini akan bersama-sama dengan kompak berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka temui. Dan Di Feixiang ini yang awalnya merupakan musuh terbesarnya Li Xiangyi, satu-satunya orang yang ingin mengalahkan Li Xiangyi, dia juga akan menjadi salah satu orang yang berusaha keras untuk membuat Li Xiangyi ini tetap hidup gitu teman-teman. Jadi nanti dia bersama dengan Fang Dobing ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menemukan penawar bagi racunnya si Li Xiangyi ini. Di pas keadaan Li Xiangyi ini sudah sangat parah karena racunnya itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan kalau misalnya di dunia modern dia ini udah koma gitu teman-teman. Nah di sini dia tuh baru tahu alasannya kenapa selama ini Li Xiangyi ini sudah tidak pernah menggunakan tenaga dalamnya lagi. Makanya di sini Fang Dobing ini benar-benar merasa bersalah dan dia sebisa mungkin mencari obat, mencari penawar untuk bisa menyembuhkan Li Xiangyi ini. Tabib mengatakan bahwa Li Xiangyi ini hanya bisa disembuhkan oleh istri gurunya Li Xiangyi ini, jadi yang mempunyai tingkat ilmu bela diri di atasnya Li Xiangyi atau paling tidak setara gitu, yaitu istri dari gurunya ini. Makanya di sini Fang Dobing ini berusaha untuk naik ke gunung mencari istri dari gurunya ini teman-teman, karena sudah koma. Di sini Fang Dobing ini harus memberikan beberapa tenaga kepada Li Xiangyi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.